Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Sikas Karsa Pusaka Garut Bapak Haji Kuskusna dan Oskut Minister Kesehatan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Dharma Husada Insani Garut, Bapak Dr. Hadiat MA beserta jajarannya. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Garut yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Bupati Garut Pak Dr. Haji Helmi Wino. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Iman Sulaiman ASMBD. Beliau adalah pimpinan kami, tepatnya adalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 periode 2017-2021. Beliau juga adalah mentor saya yang banyak memberikan inspirasi dan peletak dasar budaya organisasi, budaya kerja di wilayah 4. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Sikas Karsa Husada Garut. Yang saya hormati para pimpinan lembaga di lingkungan Sikas Karsa Husada Garut. Yang saya hormati para dosen di lingkungan Sikas Karsa Husada Garut. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para wisudawan dan wisudawati. Yang saya hormati para orang tua dan keluarga wisudawan dan wisudawati, serta hadirin tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Izin saya menyampaikan atau membacakan sambutan mewakili pimpinan kami, pelaksana tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta nikmat, terutama nikmat sehat Bapak dan Ibu, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini. Pada hari ini kita dapat menyaksikan wisuda pengambilan sumpah bagi para lulusan Sikas Karsa Husada Garut yang telah berhasil menyelesaikan studinya di lembaga ini. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk mengikuti ajaran. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan pelaksanaan upacara wisuda yang sama-sama kita saksikan pada hari ini merupakan bukti upaya keras dan kesungguhan yang dilakukan segenap keluarga besar Sikas Karsa Husada Garut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya bagi para mahasiswa yang belajar di Sikas Karsa Husada Garut. Hadirin yang berbahagia, menghadapi revolusi industri 4.0, kita harus memperkuat literasi lama
yang hanya mengandalkan baca, tulis, dan matematika dengan literasi baru, yaitu data literation, teknologi literation, dan human literation. Literasi data merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi dari big data dalam dunia digital. Literasi teknologi merupakan kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan teknologi dalam dunia kerja, seperti coding dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, serta prinsip-prinsip teknik rekayasa. Sedangkan literasi manusia merupakan sisi kemanusiaan, komunikasi, dan sains kreatif. Ketiga literasi ini perlu dikuasai oleh semua lulusan perguruan tinggi dalam era industri 4.0, membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Hadirin yang saya hormati, revolusi industri yang keempat sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian secara global. Oleh karena itu, manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Untuk menghadapi tantangan zaman ini, para lulusan perguruan tinggi harus memiliki stock of knowledge yang tinggi atau hard skill berupa keahlian khusus sesuai bidang keilmuan, dan soft skill berupa kemampuan komunikasi, kemampuan adaptasi atau fleksibilitas, kerjasama tim, tingkat kepekaan, motivasi, etika, attitude, serta daya inovasi dan kreativitas yang memadai. Keberadaan dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi, akademik, perlu menyikapi fenomena yang terjadi di atas dengan kesiapan untuk membangun diri menjadi lebih baik. Keberhasilan kita di era ekonomi digital atau yang disebut disrupsi industri 4.0 ditentukan oleh kesiapan kita. Siap itu berarti kita harus mampu memperbaiki diri kita secara terus-menerus. Kita sebagai individu harus siap latih, siap pakai, siap kerja, siap bersaing, dan yang paling penting adalah siap untuk belajar kembali. Dalam upaya menjamin mutu pendidikan tinggi bidang ilmu kesehatan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pemerintah telah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi bidang kesehatan. Salah satu kebijakan utamanya adalah penyelenggaraan uji kompetensi secara nasional. Uji kompetensi ini diharapkan dapat mengurangi disparitas kualitas lulusan dari sekitar 2.200 program studi bidang kesehatan. Dalam hal tantangan global, uji kompetensi nasional merupakan bagian dari upaya standarisasi, registrasi, dan izin praktek bagi tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Uji kompetensi nasional diharapkan mampu menyaring tenaga kesehatan Indonesia yang kompeten untuk memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat dengan prinsip
utama keselamatan pasien. Dari sisi pendidikan dan uji kompetensi nasional diharapkan dapat mendorong perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di tiap institusi pendidikan. Dan hal ini juga menjadi dasar pembinaan mutu pendidikan bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab kementerian. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Stikes Karsarusada bahwa 99% mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi di Stikes Karsarusada berhasil lulus. Hal ini menjadi sebuah parameter bahwa proses pembelajaran sehingga menghasilkan capaian pembelajaran lulusan atau learning outcomes di Stikes Karsarusada Garut sudah baik, sudah mendekati. Makanya tidak salah para orang tua mempercayakan pendidikan putra putrinya di Stikes Karsarusada. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada Stikes Karsarusada Garut agar dapat melakukan penyesuaian kurikulum dan meningkatkan mutu proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hadirin yang saya hormati, terkait dengan para wisudawan yang wisuda hari ini sebagai produk dari proses pendidikan di Stikes Karsarusada Garut atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, saya sampaikan ucapan selamat atas prestasi yang telah saudara raih dan selamat pula pada orang tua wali dan keluarga wisudawan atas prestasi yang telah diraih oleh putra putri saudara. Dan pesan moral dari saya, kalian harus selalu menghormati dan menyayangi orang tua kalian. Sehebat apapun kalian tidak akan dapat hadir di sini sebagai wisudawan tanpa dukungan dan kasih sayang orang tua kalian. Bagi saudara-saudara yang hari ini wisuda, saya bukan hanya mengucapkan selamat atas gelar akademik yang dapat saudara raih hari ini, tetapi saya perlu sampaikan bahwa tantangan sudah menanti saudara. Tantangan bagi saudara yaitu bagaimana meningkatkan dan memelihara kualitas perilaku sebagai sarjana dan ahli media dalam menjalankan tanggung jawab untuk membangun negara dan bangsa. Membangun bangsa ini mutlak diperlukan dan harus kita tunaikan dengan keilmuan yang dimiliki, juga tetap mengedepankan sikap profesional, menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan kebersamaan. Insya Allah, apabila saudara berperilaku seperti itu, bukan hanya penghargaan dan nama besar yang dapat diraih saudara secara pribadi, tetapi citra keluarga, orang tua, dan Stikes Karsarusada Garut sebagai alma mater saudara akan senantiasa terjaga, terpelihara, dan dipercaya masyarakat secara luas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan membimbing kita untuk terus melanjutkan amal bakti kita dalam memajukan dunia pendidikan sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemberian cenderamata kepada Kepala Subkoordinator Akademik dan Peneliti oleh Ketua Sekretaris Staff Husada Garut. Dimohon perkenan kepada Bapak Ketua Sekretaris Staff untuk menyampaikan cenderamata.